Di penghujung tahun 2020, Polres Nganjuk, Jawa Timur memusnahkan ribuan obat terlarang dan minuman keras hasil sitaan dari berbagai daerah di wilayah hukumnya. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu 10,58 gram, narkotika ganja 5,86 gram, okerbaya 85.260 butir, serta 2.900 liter miras dan juga 806 botol berbagai merek dari Satpol PP setempat. Dalam pemusnahan barang tersebut dihadirkan pula 16 tersangka kasus narkoba yang sedang ditangani Polres Nganjuk untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut Harfriadi mengungkapkan, kasus narkoba tidak lepas dari peran serta dari BNN, Satpol PP dan serta peran serta masyarakat yang ikut memberikan informasi kepada polisi. Sementara itu terkait kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Nganjuk yang terus meningkat, Harfiadi menegaskan akan mengencarkan operasi justisi guna memutus penyebaran virus corona. Untuk tetap menjaga Kabupaten Nganjuk supaya tetap kondusif, terutama menjelang akhir tahun, karena dikhawatirkan biasanya menjelang akhir tahun ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang potensi kerawanannya untuk mengonsumsi minuman keras cukup lumayan, sehingga kita antisipasi. Dan juga di masa pandemi ini kita terus melakukan operasi justisi yang ditingkatkan bekerjasama dengan rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari Satpol PP, dari BPBD, Dinas Kesehatan, dan juga yang lain-lainnya dalam rangkaian operasi lilin 2020 yang sifatnya adalah operasi kemanusiaan. Kita juga melakukan operasi justisi yang ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan masyarakat, terutama menjelang tahun baru. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Nganjuk Marhe Jumadi menyampaikan terima kasih kepada polisi, TNI, serta semua pihak yang ikut menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Nganjuk tetap kondusif dan peringatan Natal dan Tahun Baru 2021. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV. Sebanyak 2.612 liter minuman keras dimusnahkan oleh Kepolisian Resort Madiun. Bersama dengan Forkompimda setempat, minuman keras berbagai merek itu merupakan hasil sitaan petugas kepolisian Polres Madiun dan juga dari Satpol PP Kabupaten Madiun selama operasi penyakit masyarakat periode tahun 2020. Ada berbagai jenis dan merek miras yang dimusnahkan oleh petugas. Di antaranya jenis arak Jowo, vodka, dan berbagai merek minuman bir yang disita dari berbagai tempat di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP R. Bagus Wibisono menjelaskan, ribuan liter miras yang disita tersebut merupakan pasokan dari daerah luar Kabupaten Madiun. Pemusnahan ini selain untuk menjaga kondusivitas saat menjelang Tahun Baru 2021 yang akan datang, juga merupakan upaya untuk mengentaskan serta mengantisipasi adanya kenakalan remaja yang dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Pemusnahan hasil pengungkapan Satreskrim ataupun dari Satsabara. Barang bukti ini dikumpulkan untuk mengantisipasi kenakalan remaja supaya tidak mabuk-mabukan menjelang tahun baru ini. Kalau miras ini dipasok. Selain minuman keras, salah satu catatan Polres Madiun pada tahun 2020 adalah meningkatnya kasus peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Untuk itu Polres Madiun berkomitmen akan terus mengejar pelaku peredaran narkoba baik jenis sabu-sabu maupun pil koplo atau double L. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.
Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat penyerahan bantuan Sarpras dari Kemendes mengatakan, ada berbagai kriteria BUMDesma yang mendapatkan bantuan alat operasional ini. Di antaranya adalah BUMDes yang memiliki pengelolaan dan sumber daya manusia yang baik, serta memiliki aset yang transparan dan akuntabel. Ada 17 BUMDesma di Kabupaten Nganjuk dari seluruh BUMDes yang ada. Keseluruhan telah mendapatkan bantuan operasional dari Kemendes ini. Menurut Wakil Bupati, 17 BUMDes yang ada di Kabupaten Nganjuk tersebut sangat baik dalam pengelolaannya. Hingga saat ini 17 BUMDes yang ada telah memiliki aset dengan total mencapai 72 miliar rupiah. Tentunya kalau pemerintah itu pasti ada ukuran ya atau indikator mau memberikan katakanlah bantuan ya. Termasuk di dalamnya satu, pengelolaannya bagus. SDM-nya oke, terus kemudian aset-aset yang dikelola juga transparan, akuntabel. Dan alhamdulillah kan di Kabupaten Nganjuk kan ada 17 BUMDes Pasek yang menerima, dan alhamdulillah semuanya juga mendapatkan sepeda motor. Dan di Kabupaten Nganjuk di 17 BUMDesma itu sampai sekarang asetnya kalau kita nilai kurang lebih sudah 72 miliar. Ini bagus sekali, saya pikir. Ini yang harus dikembangkan terus, ekonomi bergulir dan seterusnya. Pak, apakah dimungkinkan nanti BUMDesma ini akan mengelola bantuan-bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah? Seharusnya begitu. Kalau kita itu katakanlah mengembangkan ekonomi kerakyatan, tidak sekedar konsep, tapi bagaimana pemerintah, di dalamnya pemerintah daerah itu juga punya kewajiban untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di desa. Dengan adanya penyerahan bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam hal operasional di BUMDes masing-masing desa, serta akan menjadikan kinerja BUMDes yang lebih baik. Selain itu, keberadaan BUMDes dan BUMDesma yang dikelola dengan baik diharapkan akan dapat memberikan dan dapat menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa. Sementara itu, Suparlan Ketua BUMDesma Nganjuk mengaku pihaknya sangat bangga dengan adanya reward dan pemerintah pusat. Dari 147 yang mendapat bantuan Sarpras tersebut, 17 diantaranya adalah BUMDesma di Nganjuk. Yang mendapatkan cuma 147 pertama kali, yaitu Jawa Timur. Yang mana dari 147, dari 17 terutama itu di Kabupaten Nganjuk. Jadi dari segi bantuan itu Nganjuk saya kira lebih banyak. Harapannya seperti apa Pak ke depan? Ya, harapannya dari pemerintah memang tujuan BUMDesma yang memang berkembang bagus ini perlu kita pertahankan, dan dengan adanya reward atau bantuan penghargaan dari pemerintah pusat maupun provinsi daerah ini supaya lebih ditingkatkan lagi dari kelembagaan maupun dari pemberdayaan masyarakat. Pak, terkait dengan bantuan ini, apa aja yang selain bantuan sepeda motor? Sebetulnya ini paket senilai 24 juta yang nanti diberikan, harus dibelikan, yaitu 1 sepeda motor, 2 printer, komputer, itu yang semuanya senilai 24. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.